Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil hasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qaribur raqib. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun najibul mujib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-habib wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil musib. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita malam ini kembali dikumpulkan Allah di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadi wal arba'un min asma'illah al-husna al-hasib, yang ke-41 dari asma'ul husna al-hasib. Artinya yang maha memperhitungkan, yang maha memperhitungkan. Alladzi yuhasibu ibadahu ala a'malihim, yuhasibu ta'i'ina ala ta'atihim wa yuhasibul 'asin ala ma'siyatihim. Di al-hasib adalah yang menghitung akan hamba-hambanya atas amal perbuatan. Dia akan menghitung orang-orang yang taat atas ketaatan mereka, dan dia menghitung orang-orang yang maksiat itu atas maksiat mereka. Yang dihitung itu adalah yang dikumpulkan oleh malaikat rakib dan atid tentang apa yang kita kerjakan dalam sehari semalam ini. Malaikat sebelah kanan kita rakib, pencatat amal baik. Tiap hari dilaporkan dalam catatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat sebelah kiri atid melaporkan apa-apa yang maksiat dari hamba itu. Tetapi dua malaikat ini hanya melaporkan kepada Allah yang zahir dari amal kita, yang anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, itu yang dicatat oleh malaikat. Sedangkan apa yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahui dalam hati kita tentang ikhlas, tentang ridha, tentang tawakal. Itu amal-amal hati, malaikat kada punya wewenang untuk mencatat itu, karena hati manusia ini hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula maksiat hati seperti sombong, riya, dendam, nah itu pun kada dicatat oleh malaikat-malaikat itu. Itu langsung dikumpulkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setelah kita wafat, kita berada di alam barzakh, di dalam kubur. Berapa lawas dalam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkit Allah. Apabila dibangkit, hari kiamat.
Kiamat terjadi bila mana Israfil disuruh Allah meniup sangkakala. Tiup sangkakala, terjadilah kiamat kubra, kiamat besar yang menghancurkan alam semesta ini. Nah, dalam waktu 40 tahun menurut pendapat sebagian ulama, ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka itulah hari dibangkit manusia. Manusia kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan di mana dia mati pada waktu di dunia itu. Jadi macam apa kita mati di dunia, macam itulah kita dibangkit dari kubur kita. Dibangkit dari kubur, kemudian dihalau. Hasyar, al-ba'su dibangkit, al-hasyar dihalau manusia ke satu tempat yang namanya mahsyar. Nah, berapa lawas manusia di padang mahsyar itu hanya Allah yang mengetahuinya. Bukan hanya setahun, 2 tahun, ribuan tahun manusia dikumpul sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat di tempat yang namanya mahsyar tadi. Di situ kada ada minuman, di situ kada ada makanan, di situ kada ada kenaungan, di situ kada ada pakaian. Semua manusia hufatan auratan, telanjang, dan manusia kada punya sandal, telapak kakinya kada ada. Nah, itu padang mahsyar. Yang bisa mengenyangi kita di situ adalah kalau kita dalam dunia suka memberi makan kepada orang. Yang bisa menghilangkan haus di sana itu adalah orang-orang yang dalam dunia suka memberi orang minum yang dalam keadaan haus. Yang diberi pakaian di situ orang yang dalam dunia suka memberi pakaian di padang mahsyar itu. Makanya ada hadis yang mengatakan, man kasa lillah kasahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah. Siapa dalam dunia memberi orang pakaian karena Allah, memberi pakaian ini karena Allah, di padang mahsyar akan diberi pakaian. Wa man at'ama, siapa yang memberi makan manusia dalam dunia lillah karena Allah, at'amahullah, di situ akan dapat makanan. Wa man saqa lillah, siapa yang dalam dunia suka memberi minum karena Allah, saqahullah, di situ akan diminumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, setelah padang mahsyar itulah proses selanjutnya manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab itu diperhitungkan, dipanggil manusia satu persatu menghadap siapa? Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, diperiksa amal-amal kebaikannya berapa banyak. Diperiksa lagi amal-amal kebaikannya, kejahatannya berapa banyak. Diperiksa apa-apa yang pernah dilakukan oleh hatinya, yang kebaikannya, kemudian yang kejahatannya, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah penghitungan ini, proses selanjutnya adalah mizan, timbangan amal. Timbangan amal ini merupakan keputusan dari apa yang ada dalam hisab manusia di situ. Dihisab, dihitung. Nah, kayaknya ada timbangan amal. Itu keputusannya apa? Hasil hisab tadi. Siapa-siapa yang diberi buku catatan amal menyambut dengan tangan kanan, berarti orang ini adalah menang kebaikannya. Nah, siapa mengambilnya dengan tangan kiri, berarti ini orang kalah amal kebaikannya. Nah, itu proses terjadinya hari kiamat sampai manusia menuju ke surga atau ke neraka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan ini bukan hilang. Apa yang kita lihat bukan hilang. Ada perhitungannya di sisi Allah.
Kita lihat kebaikan, ada pahalanya. Kita lihat kejahatan, ada dosanya. Nah, jadi jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini akan hilang, tetapi akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa ayat 86. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu hasiba, menghitung. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun dihitung. Dalam riwayat hadis disebutkan, kambing yang dalam dunia bertanduk menanduk kambing yang satunya. Nah, di akhirat kayaknya dibangkit kambing itu. Yang dalam dunia kada bertanduk, diandaki Tuhan tanduk. Nang asa bertanduk, kada bertanduk lagi. Ya Tuhan, wahai kambing bertanduk, tanduk. Karena dalam dunia pernah menanduk ikam nih. Nah, ya sudah itu tanduk menanduk sudah terbalas. Kuni turaba, jadilah kau tanah. Sehingga kambing itu pun jadi tanah. Jadi kambing kada masuk surga, kada masuk neraka. Begitu habis dihisap, dia kembali hilang menjadi tanah. Tetapi tetap dihisap itu kambing tadi. Apalagi manusia bisa menampiling orang, bisa memukul orang. Dalam dunia luput dari hukum negara, tapi di hukum Allah kada akan luput, kada akan hilang. Tetap ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga orang yang menyakiti manusia dalam dunia, kemudian dia selamat luput dari hukuman, jangan anggap itu selesai. Di akhirat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihisap, dihitung kembali. Nah. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Wa qala ta'ala, firman Allah taala, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah kembali semuanya, dan atas kamilah menghisap semuanya itu. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah menghitung, yang dihitung itu amal kita. Puasa itu dihitung oleh Allah. Dihitung dalam arti diperiksa puasa kita nih, apakah puasanya bujur atau kada. Kalau puasa ini bujur, puasanya sah, puasanya bagus, dianggap satu kebaikan. Kada mesti setiap orang puasa itu dihitung kebaikan, karena puasanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Awal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kebaikan. Awal yang diperiksa. Kalau malaikat mencatat, ini bulan-bulan sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Ini malaikat tugasnya mencatat. Perkara sembahyang ini kena diterima atau kada, bagus atau kada, itu Allah yang menentukan. Malaikat hanya mencatati. Nah, puasa, zakat, sedekah. Nah, awal yang diperiksa Allah sembahyang. Ini laporan malaikat dalam buku amal ada sembahyang. Periksa sembahyangnya bujur kada. Kayak apa sujudnya, kayak apa rukuknya, kayak apa bacaannya. Nah, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in salahat, jika sembahyang ini bagus, diperiksa sembahyangnya bagus, syarat rukunnya sempurna, faqad aflaha wa anjah, maka seseorang ini lulus dan selamat. Selamat.
Fa in fasadat, jika sembahyangnya sudah rusak, oh ini sembahyang kada bagus, ada kurang syaratnya, ada kurang rukunnya, ada kada biris bacaan makhrajnya. Khaba faqad khaba wa khasira, dia akan rugi, dia akan rugi. Apabila permulaan ini seorang hamba sudah kada bagus amalnya, nah berikutnya makin kada bagus lagi. Karena sembahyang ini adalah imaduddin, sembahyang tiang agama. Kalau tiang ini lurus, yang lain tuh umpat juga lurus. Tapi kalau tuang ini bingkok, semuaan jadi bingkok. Kalau kita membangun rumah tiangnya miring, semuaan jadi miring. Atapnya miring, dindingnya miring, semuaan jadi. Kalau tiangnya ini miring. Nah, makanya kalau sembahyang ini bagus bagi seseorang, otomatis amal ibadah lain pun akan ikut lurus, ikut bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi dihisab oleh Allah sembahyang kita, puasa kita, segala macam amal yang kita perbuat diperiksa, hanya dihitung, dicatat mana yang jadi pahala, mana yang kada jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ahlul jannah tabaqatun, penghuni surga itu beberapa tingkatan. Orang yang masuk surga itu ada beberapa tingkat. At-tabaqatul ula, tingkatan pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nang kada dihisab ini otomatis kada ditimbang. Nah, apa yang ditimbang? Begitu orang ini bangkit dari kubur, baru sampai ke surga. Kada ada halangan, kada ada rintangan. Nah, ini kelompok pertama. Yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa ada melalui perhitungan-perhitungan, tanpa melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, siapa mereka ini kelompok nih? Rasulullah SAW menyatakan, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk surga daripada umatku 70.000 tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi ini berapa miliar kira-kira sampai hari kiamat kina? 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab itu. 70.000. Sedangkan jumlah sahabat saja waktu Nabi kita wafat, menurut sebagian riwayat 124.000 sahabat Nabi. Nabi kita wafat, meninggal sahabat, menurut sebagian riwayat 124.000 orang sahabat. Yang masuk surga tanpa dihisab itu ujar Nabi 70.000. Artinya sahabat saja kalau cukup 70.000. Nah, kemudian ditambah, dianggap kedikitan 70.000. Ditambah setiap orang yang 70.000 ini bisa mengajak membawa orang 70 orang. Satu bisa membawa 70. Jadi 70 kali 70.000 berapa kira-kira? Sekitar 4 jutaan lebih lah. Masih kada cukup juga lagi 4 juta. Kita kalsilnya 4 jutaan orangnya, kaum musliminnya. Nabi kita minta lagi kepada Allah, kedikitan kalau 4 jutaan ini aja masuk surga tanpa dihisab. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salasu hasayat, dengan 3 kautan daripada kautan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kautan tuh 3 kaut, nah nama ngaut ni Tuhan.
3 kautan di padang mahsyar, kelompok kaum muslimin dikaut 3 kautan, dibuat ke surga tanpa dihisab. Jadi kita kada kau membayangkan berapa banyaknya kautan Tuhan itu. Ya Tuhan. Nang dikaut Tuhan ini tentu ada sembarang manusia. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wuqifal ibad dzil hisab yunadi munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah summa nada tsaniyah liyakum man ajruhu 'ala Allah qala wa man dzalladzi ajruhu 'ala Allah qala al-'afuna 'anil nas faqama kadza wa kadza alfan fadakhalul jannah bighairi hisab." Akhrajahul Baihaqi. Di padang mahsyar itu ada pengumuman, hendaklah maju orang-orang yang mempunyai pahala atas Allah. Kadang majunya di padang mahsyar nih, pengumuman yang kedua kali, hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah. Kadang majunya juga. Lalu bertanya, siapa gerang nang punya pahala atas Allah itu? Lalu malaikat itu menjawab, al-afuna 'anin nas, orang-orang yang suka memaafkan manusia. Nah, orang-orang yang dalam dunia suka memaafkan manusia lainnya. Al-afuna 'anin nas. Nah, dalam dunia suka memaafkan. Fayakumun, berdirian. Kaza wa kaza alpan, sekian ribu orang. Pada khadul jannah bighairi hisab, mereka pun masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi yang 70.000 yang pertama itu Nabi kadang menyebut siapa orangnya. Masuk surga tanpa dihisab. Lalu Nabi jelaskan siapa yang 70.000 itu orangnya. Nah, yang 70.000 yang masuk surga tanpa melalui pemeriksaan itu, ujar Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rawahul Bukhari. Yang 70.000 yang masuk surga ini bukan sahabat, bukan orang tabi'in, bukan orang tabi'in. Yang 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa itu orang-orang yang dalam dunia kalau dia sakit dia kadang minta tawar kepada orang, kadang minta tawar. Kalau ditawar kada apa-apa. La yastarkun, dia kadang minta tawar. Apa misalnya, tawarakan pang kapal aku sakit nah, kada maunya kayak itu. Nah, tawarakan pang pinggangku sakit, bacakan apakah, kada maunya. Kada mau minta tawarkan. Wala yaktawun, dan dia kada mau menggunakan siar. Kalau orang bahari tahu di siaran itu, nang sukrinjing habang di panasi itu, sukrinjing habang, anak telapak batisnya mendisir kalau itu, inya kadang mau melakukan itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak mau bertiarah dalam pekerjaan mereka. Nah, tiarah itu apa? Orang-orang yang hendak melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu yang kada maksiat, menunggu wangsit, menunggu hari baik. Misalnya hari ini jangan musafir karena hari ini kada bagus, hitungannya hari ini kada bagus nah ini kada mau menggunakan itu. Orang hendak nikah, kain aja nikah jangan bulan ini bulan kada bagus.
Kayaknya bulan puasa aja mah 6 bulan lagi menghadangi bulan puasa. Hanya kadang mau menggunakan teori-teori tiara. Hendak berdagang, buka berdagang. Jangan mencari hari apabila hari baik, jangan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sepenuhnya bertawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Hendak berdagang, kada perlu mandang hari baik. Pokoknya aku berdagang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang 70.000 masuk surga pertama tanpa diperiksa itu orang-orang seperti ini dalam dunia. Kalau nya sakit kada mau minta tawarakan. Kalau nya sakit kada mau besiar. Kalau nya hendak berbuat sesuatu pekerjaan kada menunggu tiarah. Tiara itu diambil asal kata burung. Orang jahiliyah itu katanya menggunakan burung. Baik kada hari ini musafir, ambil burung. Bila burung dilapas terbangnya ke kanan berarti baik musafir nih. Terbang ke kiri berarti kada bagus. Nah, lapas burung ke kanan terus musafir. Ke kiri simpuni barang kada jadi musafir. Itu orang jahiliyah menggunakan tair burung. Nah, itu secara khusus. Tapi secara umum pengertian tiarah tadi orang yang selalu menggantungkan nasibnya dengan keadaan-keadaan, kada bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 70.000 yang pertama masuk surga tanpa diperiksa apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimin rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, golongan kedua yang masuk surga itu mayyuhasabu hisaban yasira fayadkhulul jannah bighairi su'in wala azab. Yang kedua ini gelombang pertama masuk surga sudah selesai, nangka di pemeriksaan. Nah, masuk ke surga nangka diperiksa apa-apa habis sudah. Masuk gelombang kedua. Gelombang kedua ini dihisap, diperiksa, tapi periksa yang mudah. Diperiksa global aja. Ibarat orang pemeriksaan di bandara, buka tas, kap, buka, tutup. Nah, amun yang pertama tadi kan ada pembukaan liwat tas terus, nah tuh bila hisap. Nang kedua ini dihisap cuma yasira sedikit. Ibarat barang periksa oleh petugas, buka tutup liwat, buka tutup liwat, kada digulagai dalamnya kada. Nah, siapa mereka itu yang dihisap tapi hisapnya inting, hisapnya inting. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ujar Nabi kita, wahai manusia, tebarkan salam, tebarkan salam, sering-sering memberi makan kepada orang, suka memberi makan orang. Ada orang terkumpulan beri makani, ada orang apa beri makani, ketujuh beri makani orang, dan ketujuh berbuat baik kepada keluarga, dan ketujuh sembahyang tahajud malam hari. Mereka ini akan masuk surga bisalamin, dengan selamat daripada hisab yang berat. Ini orang muslim yang beriman kepada Allah. Ketujuh kayak itu gawiannya, mengucapkan salam, ketujuh beri makan lawan orang, berbuat baik kepada keluarga, ketujuh sembahyang tahajud. Orang seperti ini di akhirat akan dihisap dengan hisap yang mudah, dengan hisap yang inting. Nah, yang kedua yang dihisap inting ini adalah orang yang dalam dunia sudah menghisap dirinya sendiri. Nah, ini pun di akhirat akan dihisap yang mudah, karena di dunia dia sudah menghisap dirinya sendiri, sudah memeriksa, menghitung dirinya sendiri.
Nah kemudian at-tabaqatus salisah, golongan yang ketiga di antara kaum muslimin, mayyunakasul hisab, orang yang diteliti hisabnya. Nah diteliti yang sulit. Ibarat barang itu dibuka tas, nah diugai dalam tas, periksa itu ngebutingan. Ada baju siapa nih? Nah ini tapih nukar di mana nih? Nah ini dalamnya ada kopiah dapat di mana? Nah itu ngebutingan diperiksai. Rasulullah bersabda, menukisal hisab udziba. Siapapun kalau diteliti hisab, orang ini pasti masuk neraka. Siapapun ya Nabi, kalau manusia diteliti Allah hisabnya satu persatu, pasti masuk neraka. Diperiksa matanya, mana menggunakan mata, satu persatu diteliti. Sembahyang satu persatu diteliti, rukun-rukunnya, rukuknya, sujudnya diteliti. Semua manusia kada akan selamat, karena yang menghitung ini Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu segala apapun yang sekecil-kecilnya. Nah yang ketiga ini diteliti Tuhan hisabnya. Berhubung diteliti, uzziba, dia diazab, dimasukkan ke dalam api neraka. Karena dia ini muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, dalam neraka sekian waktu diangkat lagi, hanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa mereka ini yang ketiga ini? Nah, yang ketiga ini orang yang dalam dunia kada pernah menghisap dirinya sendiri. Dalam dunia kada pernah menghitung. Bila orang dalam dunia kada pernah menghitung, di akhir kena Allah nama hitung jadi sulit. Jadi orang ini hari demi hari habis berlalu. Hari ini habis seharian, minggu habis seminggu, bulan sebulan, tahun setahun. Kada pernah ada menghisap diri. Adakah maksiat yang kulakukan dalam bulan ini? Adakah kejahatan yang kulakukan bulan ini? Kada ada pernah menghisap itu. Akhirnya Allah nama hisap di akhirat. Nah maka jadi sulit urusannya. Nah para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil hasib, orang yang beriman dengan nama Allah al-hasib. Kita percaya Allah itu maha menghitung, maha memeriksa. Sudah percaya itu. Kalau kita bujur-bujur percaya bahwa Allah itu akan menghitung seluruh amal kita, ayyakhafa munakashatal hisab, dia pasti takut kalau Allah itu meneliti hisab, meneliti pemeriksaannya nanti. Kalau sudah kita tahu tentang nama Allah Al-Hasib, kita sudah percaya, kita akan takut kalau kena Allah memeriksa aku dengan pemeriksaan yang teliti itu. Makanya disuruh kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Rajin imam subuh membaca surah Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, disuruh kita berdoa, semua anak mendengar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hasib, Allah maha memeriksa, maha menghitung, dia pasti akan takut diteliti hitungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah beriman kepada nama Allah Al-Hasib, wa ayyubadira ila muhasabati nafsihi fid dunya, dia segera menghitung dirinya sendiri di dalam dunia ini. Karena Sayyidina Umar berkata, ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab diri kamu. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah mengajarkan kepada kita kayak apa cara menghisap diri itu.
supaya kita di akhirat kada sulit lagi hisabnya. Ujar sidin wa hisabun nafsi ayyatuba ila Allah taala an kulli maksiatin. Orang menghisap diri itu dia tobat daripada Allah dari segala maksiat. Makanya orang hisap ini ada yang tiap hari supaya kada terlalu lapah menghitung. Ada setiap sembahyang fardu orang menghisap diri itu. Jadi artinya misal ujar hikmah Nabi Daud alaihissalam dalam sehari semalam itu adakan waktu untuk menghisap diri. Jadi waktu sehari semalam ada kita gunakan untuk berusaha, untuk istirahat, untuk beribadah. Tapi jangan lupa sehari semalam gunakan waktu untuk menghisap diri, menghitung, memeriksa diri. Mulai subuh tadi apa yang kukerjakan. Kalau ada maksiat, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Oh, aku habis subuh tadi menyambati orang ada. Oh, aku habis subuh tadi ada menyakiti orang. Oh, aku habis subuh tadi ada melakukan maksiat ini. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadaraku ma farata min taksirin fi faraidillahi taala. Bukan hanya sekedar memeriksa diri daripada maksiat-maksiat, bukan hanya sekedar tobat kalau ada dosa, tapi mesti memperdapati apa yang dia tinggalkan dari keparduan itu. Juhur tadi kada sembahyang aku nah. Ini rumah hisap diri mbah maghrib. Tadi aku subuh sembahyang. Mbah subuh sampai juhur kada ada maksiat. Soalnya guring pol. Jadi kada ada maksiat. Cuma aku juhur kada sembahyang tadi. Nah. Karena kada sembahyang juhur kada kawa tobat wara. Mesti dibayari. Wa yatadzaraku dia perdapati apa yang ketinggalan daripada kewajiban. Nah, tadi juhur kada sembahyang. Bayari sembahyang itu. Bayari. Wa yaruddul mazalim ila ahliha. Oh, tadi aku mulai juhur sampai asar tadi ada di warung makan belum bayar lagi. Kada bepadah ampun warung pada belum bayar. Yaruddul mazalim ila ahliha, bayari. Mengkawa membayari, mengkada kawa paling ada bepadah kaina bayarnya. Nah, macam itu orang menghisap diri. Jadi menghisap diri bukan hanya melulu minta ampun kepada Allah, itu kada cukup. Kalau kita dosa hanya dengan Allah, ya kepada Allah minta ampun. Tapi kalau dosa dengan makhluk, dua kita minta ampun, lawan makhluk dan lawan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi aku habis ini ada tak ambil pun orang nah. Nah, yaruddul kembalikan kepada orang. Nah, kalau dalam dunia setiap hari kita macam itu kita hitung, di akhirat kita kada sulit lagi, sudah berhitung berdahulu. Nah, ini orang yang masuk surga dihisap dengan hisap yang mudah karena di dunia sudah menghisap dirinya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Ujar Nabi, orang yang namanya cerdik, orang yang namanya pintar itu, ujar Nabi, orang yang sudah menghitung dirinya di dunia. Kita sudah menghitung. Kalau kita misalnya hendak musafir, hendak umrah, kita mesti berhitung. Aku umrah berapa hari? 15 hari. Berapa sanggup cukup? Kan berhitung kita. Kalau kita pintar, namun kita kada pintar, kada berhitungan kayak apa di sana kita empat makan di mana kah? Nah, itu kada pintar ngarannya. Nah, orang hendak mati maginnya lagi musafir ke akhirat, mesti menghitung diri. Al-kayyis mandana nafsahu, menghitung dirinya. Nah, supaya nyaman di sana ada perhitungan. Oh, kayaknya aku di padang mahsyar bakal kada berbaju. Jar Nabi, siapa yang katuju memberi baju, diberi baju sana. Nah, sadang aja memberi baju dalam dunia dulu. Cuma memberinya lillah, karena Allah. Jangan karena yang lain memberi baju. Baju partai itu karena partai lain lagi itu. Ini karena Allah. Itu kada karena Allah beri.
Gambar di belakang pilih aku itu ada karena Allah itu. Yang beri baju karena Allah. Beri makan di akhirat kini aku padang mahsyar di mana aku makan. Kan lapar. Nah siapa kan? Nabi mana at'ama lillah at'amahullah. Siapa yang makan memberi makan karena Allah di sana dapat makan. Jadi dalam dunia ketujuh memberi makannya orang. Ini berhitung sudah ngarannya menuju musafir nih. Di sana pasti kena kehausan. Pasti kehausan. Jan Nabi supaya jangan haus dalam dunia suka memberi orang banyak. Yang ketujuh nukar aku bagi sadus sana, bagi sadus ini supaya di sana kena kada kehausan. Nah itu orang contoh yang berhitung menghadapi kematian itu. Itu orang yang pintar. Al-kayyisu mandana nafsahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, man hasaba nafsahu qabla ayyuhasab khaffa fil qiyamah hisabuhu wa man lam yuhasib nafsahu damat hasratuhu wa talat waqafatuhu yaumal qiyamah. Fudail bin Iyad berkata, barang siapa dalam dunia menghisap berdahulu dirinya, dia akan ringan hisap di hari kiamat. Tapi orang yang dalam dunia kada menghisap, menghitung dirinya, kada memeriksa dirinya, panjang penyesalan, lama berhenti di hari kiamat kena. Nah, jadi ini nama Allah Al-Hasib. Allah itu maha menghitung, maha memeriksa. Segala amal yang kita perbuat, sekecil apapun kebaikan, pasti ada catatannya. Sekecil apapun dosa, ada catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti diperlihatkan Allah. Sekecil apapun kejahatan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-42 nama Allah Al-Jalil. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubat wa taufiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma salli sayyidina salatan dunyana bi jamil ahwal wal afat. تقضي لنا بها من جميع الحاجات ومن جميع السيئات وتمنى بها الدرجات وتبلغنا في أصل الغيب من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك تسمع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل